Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian Al-Qur'an. Kata kita, insya Allah malam hari ini kita melanjutkan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-174. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang makanan-makanan yang diharamkan. Yaitu adalah Allah mengharamkan bangkai. Itu binatang yang mati
tidak disembelih bangkai kecuali ikan dan belalang. Ya, itu karena dikecualikan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ayam, kambing dan seterusnya mati tidak disembelih, ya bangkai haram dimakan. Kemudian adalah darah, ya darah yang sengaja ditampung kemudian nanti dimasak, itu haram. Kemudian adalah babi, ya, daging babi dan semua yang ada pada diri babi, lemak, tulang, kulit semuanya haram dimakan. Termasuk juga campuran babi, itu juga haram. Jadi kalau ada campurannya meskipun sedikit itu jadi haram, ya. Kan MUI meneliti itu kalau ada makanan yang ada campurannya babi maka tidak dilabeli halal untuk melindungi umat Islam. Dan kemudian adalah binatang yang bukan bangkai disembelih itu, tapi bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama selain Allah, atas nama Lata, Uzza, atas nama berhala-berhala, ya. Itu haram dimakan. Nah, selain itu berarti halal dimakan, ya. Ya. Nah, kecuali pada kondisi darurat, ya, yang boleh silakan dimakan yang tadi itu bangkai ketemu darurat ini, ya. Kalau tidak dimakan kelaparan bisa lemah loyo mati, ya. Adanya itu, adanya babi, ya, udah nggak ada makanan lagi nih, udah darurat nih namanya. Darurat itu sampai mengancam jiwa, maka didulukan untuk menyelamatkan jiwa. Silakan makan, tapi jangan banyak-banyak. Makan secukupnya untuk menyambung energi menuju kepada makanan yang halal tentunya. Silakan dimakan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ada sangat hobi untuk mengampuni hambanya. Itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala yang demikian, ya ternyata juga beberapa di antara kaum muslimin atau kemudian ya beberapa itu bisa banyak. Kemudian mencuri-curi atau kemudian memakan-makan yang tadi diharamkan Allah atau meminum minuman yang diharamkan Allah pada ayat khamar, narkoba dan sebagainya juga ada kaum muslimin yang melakukannya gitu. Nah, ini kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada kita. Ini pelajaran dari kaum Yahudi, tapi untuk kaum muslimin. Jangan seperti ini, ya. Jangan seperti ini. Ya. Nah, ini ayat ke-174 ini asbabun nuzulnya adalah ada beberapa pembesar Yahudi. Pembesar Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW. Yaitu disebutkan dalam kitab tafsir namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Kemudian Malik bin al-Saif dan kemudian adalah Huyai bin Akhtab. Ya, ada 3 pembesar Yahudi ini. Yang mereka khawatir ya dengan kedatangannya Nabi Muhammad SAW, mereka khawatir fasilitas yang dia dapatkan selama ini hilang. Apa itu? Pembesar-pembesarnya itu mendapatkan persembahan atau dari hartanya pengikutnya itu ada sekian persen yang diberikan kepadanya. Jadi diwajibkan itu bahkan gitu ya. Ya persembahan atau apalah kalau ada persepuluhan atau apa itu mereka itu yang menetapkan. Sehingga dinikmati itu fasilitas itu dan kemudian dia dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tidak mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka. Tapi ternyata Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, bukan dari golongan mereka. Sehingga mereka khawatir fasilitas yang mereka dapatkan selama ini itu hilang. Apa itu? Ada itu tadi harta benda, kekuasaan, ya, pengaruh dan sebagainya itu kemudian hilang. Maka kemudian mereka menutup-nutupi, ya, menutup-nutupi ya sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di Taurat itu ditutup-tutupi bahwa Nabi akhir zaman itu bukan seperti Muhammad. Nabi akhir zaman itu bukan seperti Muhammad itu ditutup-tutupi. Ya, nah ini yang kemudian menjadi berbahaya sekali yang demikian.
Innalladzina sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang mereka menyembunyikan, menutup-nutupi ma apa saja keterangan ya anzalallah yang Allah telah turunkan minal kitabi yaitu berupa kitab Taurat. Ini karena asbabun nuzulnya adalah untuk pembesar Yahudi tadi, 3 orang tadi itu ayat ini turun, tapi pelajarannya untuk kita agar kita jangan seperti mereka yang ini nanti. Wayashtaruna dan mereka menukarkan ya, menukarkan apa yang telah Allah turunkan yaitu kebenaran di dalam kitab berupa apa? Berupa sifat-sifat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Persis sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu yang ada di kitab Taurat. Tapi mereka nggak mau itu. Nah, kali ini disampaikan, nanti pengikutnya ngikut Nabi Muhammad dong. Ya, saya jadi pengikut juga akhirnya. Dan kemudian tidak dapat fasilitas apa namanya persepuluhan, enggak tahu saya ya yang mendapatkan itu kiriman-kiriman persembahan dari umatnya itu ya nanti jadi ngikut Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad sama sekali tidak ada persembahan itu tidak ada ya tidak sama dengan mereka ya mereka khawatir itu hilang apa itu dunia dunia ternyata harta benda dan pengaruh atau kekuasaan mereka menukarkan kebenaran itu yang ada dalam kitabnya itu dengan apa samanan dengan harga kolilan yang remeh-temeh ya. Kolilan itu remeh-temeh. Mereka menukar mereka mendapatkan dunia itu disebutkan dalam Al-Qur'an ini remeh-temeh. Karena sebesar apapun dunia, sebesar apapun harta benda, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu remeh-temeh. Ya. Bahkan kalau dari sekian apa itu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya, luar angkasa gitu. Itu bumi itu setitik bahkan tidak ada. Kalau dilanjut tidak ada. Remeh tapi kecil sekali itu ya. Kita yang hidup di atas bumi yang sangat kecil itu setitik atau malah tidak nampak dari miliaran atau triliunan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu remeh-temeh di sisi Allah. Mereka menukarkan kebenaran yang Allah turunkan, Allah Maha Besar, ya Maha Benar menurunkan di kitabnya itu ditutup-tutupi supaya apa supaya mereka tetap mendapatkan itu tadi pengaruh dan juga harta jadi mereka menukarkan kebenaran dengan harta ya yang itu remeh-temeh di sisi Allah Subhanahu wa taala nah kita jangan demikian kita jangan mengikuti itu yang sudah Allah terangkan ini yang haram-haram ini kita ikuti ya ulaika mereka itulah ya mereka itu orang-orang Yahudi tadi itu ma yakuluna. Ya ini ada indah sekali ini ma nanti ada ma lagi itu artinya bisa beda-beda ya. Ma sama-sama ma hurufnya itu artinya bisa beda-beda. Ada ma itu nafi yang artinya tidak. Ada ma itu mausul ya. Artinya itu yang ini seperti ini ma ini mausul. Ada ma yang artinya istifham, pertanyaan. Ada ma yang artinya adalah ta'ajub ya. Itu apa itu? Ta'ajub itu eh, apa mengherankan. Dan itu ada ma itu banyak. Jadi kalau kita apa eh, memahami nahwu sorof dan balaghah itu nanti ya kita akan dapatkan banyak sekali keterangan. Ya, ma ulaika mereka itu ma yakuluna, tidaklah mereka itu memakan fi butunihim di dalam perutnya mereka itu memakan ke dalam perutnya. Apa yang dimakan? Ya harta-harta tadi itu, persembahan-persembahan itu yang mereka nikmati itu. Khawatir mereka hilang itu kalau ngikutin Nabi Muhammad. Mereka makan itu, tidaklah yang mereka makan itu ilan naro kecuali api neraka. Maksudnya adalah yang mereka makan itu membawa mereka ke api neraka sebenarnya. Semakin banyak makan, makin mengisi perutnya dengan api neraka itu. Nanti mereka akan menggiring mereka ke neraka itu. Ya, kenapa dikatakan menggiring mereka ke neraka? Ya karena itu tadi. Karena mereka takut kehilangan harta, tapi menutup-nutupi kebenaran yang ada di dalam kitabnya itu kitab Taurat.
Kita Al-Quran, ya. Kalau kita menutup-nutupi apa yang ada di Al-Quran, sama kita dengan mereka. Maka membahas Al-Quran, kita itu ya utuh gitu dari awal sampai akhir. Kemudian dibahas satu-satu sampai dibuka perkata itu dalam rangka supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau mereka itu bisa tutupi karena bahasa aslinya itu bahasa yang sulit difahami, itu bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Itu hanya beberapa yang paham. Kaumnya nggak paham umatnya itu. Sehingga kalau ini nggak ada, ini nggak ada ini, ya yang seperti Muhammad itu nggak seperti itu. Kaumnya nggak tahu karena nggak bisa baca kitab. Ya. Dibohongin nggak tahu kaumnya itu. Atau ditutup-tutupi seperti yang tiga orang tadi itu ya. Asbabun nuzul ayat ini. Nah kalau kita umat Islam, ya kita diterangkan ya, oleh guru-guru kita. Ya, kitab tafsir pun sangat banyak sekali sehingga terang semuanya ini kitab Al-Qur'an. Ya. Jadi tidaklah yang mereka makan itu kecuali api neraka. Ini membawa mereka ke neraka. Ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yukallimuhumullah. Wala dan tidak yukallimuhumullah. Allah akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Bayangkan kalau kita itu ya sama istri kita atau suami kita misalkan nggak mau bicara karena marah dengan kita, itu nggak mau bicara, itu sesak, itu nggak mau bicara itu sesak kita itu di rumah itu sesak gitu. Saling diam-diaman itu, wah, nyesak gitu ya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai di hari kiamat, maliki yaumiddin, menguasai, merajai hari kiamat. Raja diraja mendiamkan, tidak mau bicara kepada mereka, tidak mau bicara. Ya, kemudian ditafsirkan oleh para ulama, Allah berbicara kepada mereka itu dengan apa? Dengan ghadab, dengan murka. Jadi pembicaraan Allah dan mereka itu tidak lain adalah pembicaraan murka. Beda dengan kaum muslimi. Ya, kita suami istri itu kalau saling ya gitu ya, saling bicara baik-baik, ya, kemudian saling menghibur kan nyaman gitu ya. Tapi kalau marah-marahan itu kan kacau suasana di hari kiamat yang Allah satu-satunya penguasa yang menguasai, Allah tidak membicara mereka kecuali pembicaraan murka. Wah, menakutkan. Wala yuzakihim, dan Allah tidak menyucikan mereka, tidak akan mengangkat kotoran-kotoran mereka akibat makan makanan yang haram tadi itu, makan harta yang haram, karena hartanya tidak haram. Harta yang mereka dapatkan jadi haram, karena harta itu didapatkan demi menutupi kebenaran di kitab Taurat. Jadi haram itu. Allah tidak akan menyucikan mereka, tidak membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum, bagi mereka azabun, azab alimun, yang pedih, yang sangat pedih, alim. Di neraka itu mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini diterangkan yang pedih itu betul-betul menyakitkan gitu. Karena ada makhluk Allah yang di dalam neraka tapi tidak merasakan azab. Ini kekuasaan Allah. Jadi tidak semua yang ada di neraka itu merasakan azab yang pedih. Siapa? Malaikat. Malaikat apa? Malik ya, menjaga neraka ya, dan para penggawanya itu ya. Itu neraka itu, tapi tidak merasakan azab yang pedih. Itu kekuasaan Allah. Jadi bukan semua yang ada di neraka merasakan azab yang pedih. Malaikat itu bertugas di neraka itu mereka. Dan api itu tidak selamanya panas. Karena buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api justru kedinginan, sejuk gitu. Jadi ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau bicara dengan mereka kecuali murka. Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka dan mereka merasakan adab yang pedih. Siapa itu? Mereka yang menutup-nutupi keterangan ayat-ayat kitab Taurat. Kalau kita, kitab Al-Quran, jangan kita tutup-tutupi. Sudah dikatakan haram babi, haram. Ah, haram apa? Nggak ada di Quran. Ya, misalkan gitu. Naudzubillah min dzalik. Darah itu haram.
Ya, khamr itu haram. Ah, nggak ada gitu. Sama kita dengan kita bodoh-bodohin orang gitu nggak tahu karena ya sama dengan mereka. Jangan sampai kita sama dengan mereka ini. Nauzubillah min dzalik. Dilanjutkan. Ulaika, mereka itulah alladzina yaitu orang-orang ishtarau yang mereka membeli ad-dhalalata kesesatan, dia beli bil huda dengan harga petunjuk. Di dalam kitab Taurat itu petunjuk, tapi mereka mengambil harta. Ya, mereka mengambil tadi itu kesesatan. Itu tidak ada di dalam Taurat itu upaya-upaya hadiah-hadiah persekian-persekian tidak ada. Mereka mengada-adakan sendiri. Ya. Wal azaba dan mereka menukarkan membeli azab bil maghfirah dengan ampunan Allah. Kalau mereka mengikuti Taurat, mereka dapat ampunan dari Allah. Tapi mereka tetap saja dalam kekafiran. Fama asbarohum. Nah ini mata ajubi ya mata ajubi. Kalau dengan ma af'ala, segot af'ala, fa'ala af'ala itu jadi ta'ajub, segot ta'ajub. Jadi ma ini bukan ma yang tadi itu. Ma asbarohu. Fama asbarohu. Maka alangkah ini ya ta'ajub ya. Alangkah sabarnya mereka itu. Alan nari pada neraka. Sab, ta, heran itu begini loh. Lawang harga yang remeh-temeh dunia yang tidak seberapa aja, kalau makan juga tidak lebih dari 5 piring udah nggak enak lagi, ya nanti juga tidak lama mati. Itu ditukarkan dengan neraka azab yang pedih selama-lamanya. Kok mereka mau? Kok mereka bisa sabar dengan neraka gitu loh? Itu perlu heran itu seperti itu ya. Jadi kaum muslimin heranlah dengan mereka. Mereka kok bisa mau-maunya begitu gitu. Menukarkan nikmat yang selama-lama, nikmat yang sementara dengan azab yang selama-lamanya. Kok mereka sabar gitu lah. Jadi ma di sini ma ta'ajub. Fama asbarahum 'alan nar. Ya. Kita juga kadang-kadang menjumpai orang-orang yang begini, nggak apa-apa, saya sekarang menjadi perampok. Neraka saya lawan atau saya mau, maka saya tanggung. Nah, ini ya bodoh sekali orang seperti ini. Jadi mereka melakukan maksiat, berani menantang dan berani untuk menanggung resiko neraka. Itu ada itu pernah saya lihat di YouTube itu. Ya, saya begini nggak apa-apa neraka urusan saya. Nah, Mas baru kemarin sama dengan mereka itu, padahal dia Muslim tuh. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Bukan urusan kamu, neraka urusan saya. Saya tanggung. Seolah-olah neraka itu apa dia belum coba aja dibakar sedikit aja. Sabar gak dia ini? Bisa tahan gak dia nih dikasih lilin? Ayo kamu ini tangannya. Tahan berapa menit? Nggak tahan pasti itu. Diangkat nggak tahan. Itu lilin ya. Wah neraka. Jadi kadang-kadang kalau orang seperti itu, coba leh kamu kalau sahabat coba sini ini lilin. Coba tanganmu tempel. Sabar gak kamu? Berani gak kamu dengan lilin? Nggak berani. Jadi ngomong seperti itu karena apa? Tidak merasakan. Akalnya tidak dipakai. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika yang demikian itu bi annallaha karena sesungguhnya Allah nazzala Allah telah menurunkan Alkitab kitab suci. Allah telah turunkan kitab petunjuk-petunjuk di Taurat, Injil, semuanya akan kalau diikuti dengan baik itu akan mendapatkan petunjuk bil haqqi dengan hak termasuk juga Al-Qur'an. Allah telah turunkan nanti bukti kasih sayang Allah kepada manusia diberi nikmat dunia, diberikan kitab ada petunjuk-petunjuknya, ditutup-tutupi, sebagian diimani, sebagian tidak diimani. Kalau kita semua ada di Al-Quran kita imani semua, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan kita sampaikan semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi sedikit pun, satu huruf pun tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini Al-Quran, ya.
Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang ikhtalafu yang mereka berselisih paham fil kitab, di dalam kebenaran kitab suci. Kenapa mereka berselisih paham? Karena tadi itu mereka sudah jatuh terjebak kepada kesalahan. Jadi ketika mereka menutupi kebenaran itu, ya mereka dalam posisi yang salah. Maka penafsiran itu akan beda-beda itu. Karena sudah salah, sudah tidak memegang pada pegangan yang kokoh, pegangan yang salah, sehingga ulama ini menafsirkan A, ulama ini menafsirkan B, ini menafsirkan C. Ya salah semua, yang ditafsirkan sesuatu yang salah. Ya, dan memang kitab ini ya dibawa-bawa kemana-mana ini, yang menafsirkan ini sebenarnya ini Tuhan atau tidak, itu wah itu nggak selesai-selesai. Masya Allah gitu ya. Ada yang bilang ini Nauzubillah min dzalik. Termasuk juga ini, mereka berselisih paham tentang sesuatu yang mereka tutupi tadi itu, penafsirannya bisa beda-beda. Satu dengan yang lain saling menghujat itu mereka. Dengan kitabnya sendiri itu. Nah, kalau kita ikut-ikutan menafsirkan ayat Quran semau kita, sesuai hawa nafsu kita, karena kita berada pada kelompok A, maka ditafsirkan, cobalah digesek, diarah-arahkan untuk mendukung kelompok A. Ini penafsiran kelompok B, diarahkan mendukung ke kelompok B. Tidak pada penafsiran yang sesungguhnya sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan keterangan para ulama yang sudah termaktub dalam kitab-kitab tafsir yang begitu jelas, begitu banyak ini. Membuat penafsiran sendiri sesuai keinginannya. Ya nggak jauh beda dengan mereka. Satu ayat dipahami beda-beda dan itu bertentangan. Nauzubillah min dzalik. Kalau terjadi demikian, sesungguhnya mereka itu lafi. Lafi ini lamnya lam taukid. Benar-benar di dalam syikotin, perpecahan ba'idin yang jauh dari kebenaran. Udah nggak jelas, udah salah, kemudian berselisih paham, makin jauh lagi, makin ada argumen, makin argumennya makin salah terus. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 ayat ini memberi pelajaran kepada kita agar kita ya jangan seperti mereka orang-orang Yahudi yang semaunya sendiri menafsirkan ayat-ayatnya, ayat-ayat kitabnya, bahkan menutup-nutupi kebenaran yang ada dalam kitabnya. Kita umat Islam, kita diberikan Al-Quran, kita imani seluruh yang ada dalam Al-Quran tanpa keraguan sedikit pun, ya, tanpa mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Ya. Semuanya kita imani dan kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Quran perkata malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, bertakwa, dicintai dan diridhoinya, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.